wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Direjo, DRS Suyono Magister Manajemen. Yang kami hormati para Rais selaku wakil kurikulum dan staf yang lainnya, Pak Dar, Pak, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMK 1 Direjo. Pertama, kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita semuanya bisa kumpul di ruang guru ini. Ada pembahasan yang harus kita bahas dan ada yang harus kita refresh, satu visi satu misi guna mewujudkan SMK 1 Direjo apa yang bisa menuju cita-cita kita bersama. Salawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada pagi hari ini kita tunggu memang karena banyak permasalahan yang muncul di saat-saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada teman-teman dari calon guru penggerak menyampaikan praktek baik, mungkin teori yang baik, mungkin langkah yang baik. Kemarin sempat disampaikan ke saya, kayaknya dulu saya melakukan deh. Kurikulumnya berbeda, tapi ternyata setiap kurikulum itu istilahnya saja berbeda, tapi perlakuannya sama, tergantung satu masalah kita itu konsistensi. Coba nanti guru penggerak ini, apakah setelah tamat dari guru penggerak itu masih tetap begitu? Kalau tidak, ya balik meneh, balik lagi. Ada ini keyakinan sekolah, keyakinan kelas, apa itu budaya baik buat kesepakatan. Nah kemarin di guru BK kesiswaan mengikuti Zoom, ada 8 jenis kekerasan pada anak-anak, pada peserta didik. Ini kita harus paham. Maka agar kita aman, agar kita itu aman dari apa yang kita lakukan dalam hal mendidik, maka nanti ada sesuatu yang disampaikan guru penggerak. Buatlah kesepakatan di kelas, kesepakatan guru mapel, kesepakatan wali kelas. Jika Anda melakukan A, kita buat. Kalau kamu melakukan A, konsekuensinya nanti begini lah. Buat kesepakatan kelas, anak semua di kelas itu tanda tangan. Tanda tangan. Nanti kalau kamu melakukan A, nanti konsekuensinya begini loh ya. Kamu melakukan B, konsekuensinya gini ya. Maka panjenengan, maka nanti harus bisa menghindari yang namanya kekerasan fisik, kekerasan verbal. Bisa ya? Tepuk satu berarti tepuk satu. Tepuk ya. Kalau saya bilang tepuk satu, jenengan tepuk satu. Oke? Kalau saya bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau saya bilang tepuk tiga, jenengan bilang tepuk tiga, dan seterusnya. Oke, paham? Bisa ya Bapak Ibu? Oke, monggo. Kita siap ya. Konsentrasi bisa dimulai. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Belum kompak. Kayak kita Bapak Ibu guru SMK harus kompak ya. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga.
kita tepuk. Oke? Mantap ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih jenengan masih duduk di sini. Ini nanti kami bertiga CGB Angkatan 9 akan menyampaikan hal-hal, kita sharing saja Bapak Ibu, karena di sini kita juga sama-sama guru. Jadi untuk itu saya minta tolong Pak Ardianto untuk bisa menjadi moderator kami, karena ini juga tugas kami dan untuk kami, untuk jenengan dan untuk sekolah kita semua. Kepada Bapak Ibu CGB Angkatan 9 dan Pak Ardi sebagai moderator kami persilakan. Monggo Pak Ardi. Terima kasih. Mungkin tadi seperti permintaan Bapak Siono, Bu Indira sama Bu Lulu juga bisa di depan. Oke. Nanti yang menyampaikan kita bertiga saja. Oke. Monggo Bu Lulu, Bu Indira di depan. Satu Rejo, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini teman-teman dari CGB Angkatan 9 akan memaparkan aksi nyatanya, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, harapannya nanti dari adanya diseminasi dari rekan-rekan CGB Angkatan 9 ini, marilah kita bersama-sama seperti apa yang menjadi harapan dari Pak Darmawan tadi, bahwasanya kedisiplinan, ketertiban ya dari anak didik kita itu bukan hanya sekedar tanggung jawab dari tim kesiswaan atau tim tata tertib saja, melainkan adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi, guru adalah suatu profesi yang mulia. Apalagi sekarang ini guru sudah ada yang namanya tunjangan profesi pendidik. Artinya apa? Artinya kita sebagai guru itu sudah diakui sebagai profesi, tugas profesi. Yang mana tugas kita bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi di dalamnya ada pendidikan. Kita perlu mendidik, kita perlu membina, kita perlu melatih, mengarahkan, mengevaluasi. Jadi jangan hanya sekedar mengajar, tapi begitu beratnya sebetulnya tugas dari seorang guru. Maka mari kita sama-sama setelah hari nanti menyamakan persepsi kita, mindset kita, bagaimana nantinya menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan CGB Angkatan 9. Dimulai dari mana budaya positif itu bisa terwujud di sekolah kita. Karena kalau kita hanya sekedar ya memberikan hukuman, apakah hukuman itu efektif untuk merubah perilaku dari anak didik kita? Maka nanti dari apa yang disaksikan, marilah kita nanti nilai bersama. Mudah-mudahan ada perubahan mindset dalam diri kita. Untuk itu saya persilakan pemateri pertama Ibu Pipit untuk bisa men-sharingkan kira-kira apa saja yang nantinya akan didapatkan oleh seorang guru penggerak. Dan ini sedang dibuka juga CGB Angkatan 11 terakhir besok. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mendaftarkan diri, nanti bisa mendaftarkannya dengan segera. Insya Allah ya ada banyak ilmu dan nantinya bermanfaat ya kan bagi anak didik kita. Kepada Bu Pipit kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih. Saya berdiri aja di sini nih Bapak Ibu biar jenengan semua biar tidak ngantuk ya. Oke. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Siono selaku pimpinan SMK 1 Rejo, Bapak Wakakurikulum, Humas, Sarpras dan Kesiswaan. Saya langsung saja di sini Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardianto, bahwasanya di sini pertemuan kita itu hanya sharing Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan ilmu dari penggerak, kemudian kita mau menyampaikan dan itu tugas kami juga.
mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan juga ikut menggerakkan jenengan semua. Monggo nanti jenengan bisa semua juga bisa mengikuti langkah-langkah kami dari Bu Lulu, Pak Ardi, Bu Indira dan kami. Dan monggo juga biar sekolah kita biar bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan anak didik kita ke depannya juga bisa masa depannya juga lebih baik. Bapak Ibu, saya langsung saja di sini. Monggo Bu Siska. Di sini adalah aksi nyata kita 1.4 yaitu tentang diseminasi. Ya, ini adalah profil kami dari CGP Angkatan 9. Saya Bu Pipi, yang kedua Pak Eri Yudianto, yang ketiga Bu Francisca Dwi. Ya, di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi, Bapak Ibu semua. Di sini sekolah kita ini intinya agar kita bisa lebih maju, biar bisa kita lebih kompak, dan apa program-program yang kita inginkan bisa tercapai, perlu adanya sebelumnya adalah sesuatu yang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi perlu adanya budaya positif di sini. Di sini budaya positif ada beberapa pertanyaan sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya, biar kita ada kaitan sharing Bapak Ibu. Monggo bisa diklik nomor enter the kode yang ada dicantumkan di situ. Sudah ya, scan ya, monggo bisa maju ke depan boleh. Belum di scan Pak Heri, tolong dibuka lagi. Mohon untuk ditunggu Bapak Ibu. Oh ya, mau dihubungkan dengan browsernya dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ditunggu. Sudah? Sampun Pak Heri? Masih nunggu, ngapunten Bapak Ibu sebentar ya. Oke, monggo. Bisa diketik nanti .com ya. Enter kode 63983452. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan tematik untuk jenengan semua. Pertanyaan tematik untuk jenengan semua, biar nanti diskusi kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya teori saja, dan kita bisa dilihat ya. Saya beri waktu 2 menit, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan biar diskusi kita tidak sia-sia. Itu adalah pertanyaan tematik dari kami ya, tematik dari kami. Monggo jenengan bisa lihat atau bisa mengisi mungkin. Oke, sambil menunggu jawaban dan pertanyaan dari teman-teman, kita next dulu ya. Kita next dulu sambil menunggu. Monggo saya minta nanti kerelaan jenengan untuk mengisi dari pertanyaan tematik tadi. Kita next dulu sambil menunggu. Oke Bapak Ibu, di sini konsep inti budaya positif yang kami dapat dari penggerak yaitu adalah seperti berikut. Jenengan bisa lihat, tidak perlu saya bacakan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, hal-hal semacam ini sebenarnya tanpa sadar sudah kita lakukan sebenarnya. Cuma ini kita pertegas apa sih ya, apa yang dimaksud dengan konsep inti budaya positif. Next, Bu Siska. Oke, ini perubahan paradigma belajarnya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar ini adalah miskonsepsi makna kontrol ya. Di sini ada yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Sebenarnya siapa ya? Di situ nanti
akan dijabarkan lebih lanjut oleh Pak Heri nanti yang lebih memahami hal ini. Jadi nanti jenengan akan dipraktekkan apa sih sebenarnya teori kontrol yang siapa yang sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol. Kepada Pak Heri kami persilakan. Monggo Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo. Saya mohon maaf grogi kalau di hadapan teman-teman ini. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Waka SMKN 1 Sidoarjo dan teman-teman semuanya, guru-guru dan tenaga pendidikan. Nah, untuk ini saya hanya berbagi ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurangnya mohon diluruskan, terutama yang pakar di sini kan ada pakar-pakarnya, ada yang sudah lulus, ini ada Pak Adianto dan Bu Lulu, kemudian ada juga yang lebih familiar di bidangnya, ini ada guru-guru BK, ada Bu Lili, kemudian ada Pak Sodik, Pak Kurniawan, ini lebih berkecimpung di hal-hal seperti ini, kontrol, karena saya baru belajar dari guru penggerak ini sebenarnya. Jadi untuk teori kontrol ini sebenarnya kita bisa belajar dari Gosen. Jadi Diane Gosen itu dalam bukunya itu pernah mengatakan bahwa untuk kontrol, untuk disiplin itu harus dievaluasi ulang. Jadi untuk kontrol itu ada 5 sebenarnya. Jadi posisi kontrol untuk guru itu bisa juga untuk posisi kontrol lainnya itu ada 5. Yang sesungguhnya itu tadi kan ada ilusinya. Nah kemudian untuk sebenarnya itu kan ada 5 itu, 1 bisa naik itu untuk penghukum, kemudian ada lagi setelah penghukum ada pemantau, manajer, kemudian ada untuk membuat rasa bersalah seperti itu. Nah ada juga yang berperan kontrol sebagai teman. Nah kita bisa introspeksi diri kita sendiri, kira-kira untuk menerapkan disiplin positif ini di kelas kita menggunakan peran seperti apa. Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang biasanya berperan menjadi penghukum. Nah itu, ini ada disiplin, pengertian disiplin yang sudah terlalu cepat Bu sebelumnya. Jadi disiplin itu, nah ini pengertian disiplin yang mungkin konvensional, dalam artian tidak sesuai dengan yang diutarakan dari Diane Gosen tadi. Jadi untuk disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi peserta didik diikat pada tata tertib, kemudian dihubungkan dengan hukuman. Nanti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini hasilnya nanti ketidaknyamanan. Mungkin memang tata tertib itu diperlukan, tapi ada efek sampingnya juga. Peserta didik menjadi tidak nyaman. Lanjut Bu. Nah, untuk disiplin seperti yang diutarakan sebelumnya dari Waka Kesiswaan itu memang tanggung jawab kita bersama. Karena tidak mungkin peserta didik itu bisa disiplin tanpa disertai dengan suri toladan atau contoh dari kita selaku guru. Karena murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Nah seperti itu. Balik ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah seperti itu. Saya ngetes apa Bapak Ibu, fokus apa enggak? Oh fokus semua ya, fokus. Nah seperti itu. Jadi berat sekali memang untuk materi disiplin ini, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena memang disiplin ini perlu kerjasama dari seluruh aspek. Benar yang dikatakan Bapak Darslagi selaku Waka Kesiswaan, untuk disiplin memang butuh kerjasama dari seluruh pihak karena memang tidak mungkin kalau ada misalkan satu orang itu yang tidak disiplin, nanti akan terlihat oleh seluruhnya itu akan bisa istilahnya itu karena nilai titik maka rusak susu sebelanga. Jadi saya di sini tidak dalam artian menggurui loh ya. Saya cuma bercerita faktanya.
saya juga sendiri bukan orang yang termasuk yang disiplin. Jadi tapi materinya saya menyampaikan materi disiplin seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, dari disiplin tadi itu ada teori kontrol yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut, Bu. Nah, teori kontrol itu kan tadi ada macam-macam. Tinggal Bapak Ibu nanti berperan sebagai apa. Karena kita tidak semua bisa memainkan peran di sini semua. Ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang membuat rasa bersalah, kemudian ada yang menjadi manajer. Semua ada positif dan negatifnya masing-masing. Untuk penghukum misalnya, kayak tadi pagi itu saya mendapatkan perlakuan seperti ini dari Pak Ardi. Jadi senior saya kan nanti kalau maju berbicara kelepek-kelepek salah, oh tak sawat paving. Nah itu dia posisinya sebagai penghukum. Nah seperti itu. Nah makanya saya khawatir ini ngomong di depan nanti di sawat paving ini bahaya ini. Nah jadi seperti itu ya tentunya. Teman misalkan, kalau teman berarti yang bapak-bapak mahasiswa PL sudah tidak ada semua. Itu biasanya mereka menjadi kontrolnya sebagai teman. Iya. Mas-mas dan mbak-mbak itu dia berperan sebagai teman. Kemudian ada juga yang sebagai pemantau. Misalkan pemantau itu melihat, jadi dia memantau. Oh anak yang ini sering terlambat, anak ini yang sering absen, kemudian disampaikan, itu pemantau. Ada juga yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Itu biasanya efek sampingnya itu anak setelah di treatment seperti ini akan menangis, kemudian biasanya meneteskan air mata dan sebagainya itu. Jadi dia merasa bersalah. Ada juga yang seperti manajer. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, silakan bisa dilihat dulu ya videonya. Di play, Bu. Di play nggak bisa. Pertama tadi penghukum yang tadi, yang ini merasa bersalah. Ada yang seperti ini? Ya, saya juga kadang seperti ini, makanya merasa bersalah.
posisi teman. Bu Lili biasanya ya, Bu Lili ya? Bu Lili ya benar? Oh gitu. Menstabilkan identitas. Makanya pakainya grup BK ya. Oh. Posisi pemantau. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan dulu, ya. Baik Bu. Yang terakhir manajer. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Sedia memperbaiki masalah keterlambatan. Sedia Bu. Saya berkenan kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyediakan alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyerah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa Ada Bu, kata saya, Kak Emma. ada lagi selain kalian. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, kira-kira untuk Bapak Ibu semua silakan introspeksi setelah melihat video tadi. Yang biasanya kontrolnya nomor 1 penghukum bisa mungkin bisa dengan tangan. Yang Semuanya Pak, saya lakukan. semuanya dilakukan. Iya. Bu Lulu, Semuanya. gimana Bu Lulu? Semuanya sesuai kondisinya ya. Iya, iya, iya. Gitu. Kira-kira ada yang manajer mungkin yang manajernya lebih paham ini dari grup BK. Mungkin bisa dijelaskan Bu Lili untuk Kalau dilihat dari video 5 video tadi itu sebenarnya
Tapi harapan kita tidak yang pertama, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau di BK itu ada istilah ABC, Pak. Ada antecedent, pasti ada peristiwa yang mendahului anak melakukan sesuatu. B itu behaviornya. Jadi perilaku apa? Kan kita biasanya fokusnya pada perilakunya. Ketika anak terlambat, kita fokusnya pada kesalahan terlambatnya. Padahal kalau di BK itu ada A-nya. Pasti ada latar belakang yang menyebabkan anak terlambat. Dan C-nya, consequence. Ada akibat atau ada peristiwa yang mengikuti B-nya. Nah, kalau kita fokusnya hanya di B, maka ya yang pertama tadi yang mungkin akan kita lakukan. Tapi kalau kita fokusnya melihat A-nya, telaten melihat A-nya, tidak hanya sekedar apa yang dikatakan anak pertama kali, itu nanti bisa yang contoh yang kelima. Kalau saya lihat video yang kelima, manajer tadi, itulah gambaran kata-kata yang digunakan oleh guru BK dalam pelaksanaan konseling ketika anak dengan permasalahan terlambat. Yang muncul adalah kita menggunakan pendekatan, ya contohnya PCT, person center student, ya. Jadi terapi PCT, person center terapi. Jadi kita berpusat pada anak. Dia akan menceritakan ketika dia sudah nyaman dengan pertanyaan kita. Tapi kalau di awal kita sudah menjudge anak ini salah, kita akan terpaku pada kata-kata, oh anak ini melanggar udah. Anak itu tidak akan membuka apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Andai kata semua bapak ibu guru punya modal awal untuk tidak mengkotakkan perilaku anak itu selalu salah, saya yakin mereka akan lebih terbuka. Masalahnya kadang kita terlalu tidak konsisten seperti itu. Kalau misalkan kita sendiri, kalau tadi dikatakan introspeksi, kalau saya mungkin kata-katanya lebih tepat merefleksikan diri kita ya. Coba kalau misalkan kita saja yang melakukan perilaku yang menurut tata tertib melanggar, gitu ya. Terus kita tiba-tiba disalahkan, enak nggak rasanya? Nggak enak. Padahal kita pasti ada A-nya tadi. Kita ada sesuatu di belakang yang menyebabkan kita melakukan itu. Bukan karena kesengajaan, belum tentu kesengajaan kita untuk melakukan pelanggaran itu. Tapi belum sempat cerita, kita sudah disalahkan, sudah divonis salah. Akhirnya mau nggak kita buka? Enggak, pasti nanti dulu di belakang. Jadi sebelum kita coba menjadi diri kita ketika diposisikan di posisi anak yang dianggap salah. Ini itu. Jadi sehingga kita akan lebih bijak menyampaikan kata-kata, kata-kata bahasa ini sangat penting, Pak. Jadi ketika kata-kata goblok, bodoh, dungu, nakal, jahat, ini adalah kata-kata yang tidak mencerminkan budaya positif. Jadi mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan siapapun. Jadi penggunaan kata-kata ini nilainya atau pemahaman anak, persepsi anak itu luar biasa. Kalau kita katakan, meskipun anak tadi saya setuju dengan kata-kata Pak Par, anak-anak itu kelebihan energi. Coba kita mengalihkan kata-kata yang dengan bahasa yang lebih santun, dengan bahasa yang lebih positif. Kelebihan energi, kreatif yang belum tersalurkan, ini kan akan lebih diterima dengan lapang dada daripada kita menyebutkan anak itu jahat, nakal, dungu, bodoh dan sebagainya. Nah itu mungkin dari contoh 5 video tadi, sebenarnya kita sudah bisa merefleksikan diri kita tuh ada di posisi mana. Tinggal kita mau di situ terus atau mau menjadi yang lebih baik. Nah itu mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Fitri. Semua kontrol itu sebenarnya sudah diterapkan, cuma menyesuaikan dari kondisinya ya Bu, seperti itu. Jadi terima kasih Bu. Misalkan kalau mengajar di kelas itu muridnya kayak Bu Lili semuanya enak bisa hidup. Tapi kalau di kelas itu kan bertanya, saya sendiri pengalaman di DPR itu berbeda. Jadi kalau ini kan ikut diskusinya. Nanti sedikit menambahkan biar nanti dari diskusi kita ada hasilnya Bapak Ibu. Dari video yang ditayangkan tadi itu kan ada 5 posisi kontrol kita seperti itu. Ya, dan saya yakin dari itu 5 posisi kontrol itu ada dalam diri kita. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu yang ikut utamanya ikut program ini melakukan dissemination ini
harapannya itu adalah di posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi bukan hanya harapannya nanti yang melakukan posisi manajer itu, tapi sebisa mungkin karena apa? Budaya yang nantinya kita menjadi topik ini menjadi kebiasaan di sekolah kita, maka posisi sebagai penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai misalkan pemantau, membuat rasa bersalah, itu pelan-pelan mari kita sama-sama beralih menjadi posisi sebagai manajer. Makanya ada diseminasi ini. Yang perlunya apa? Bagi bapak ibu yang tidak mengikuti pendidikan guru penggerak ini memahami, oh ternyata posisi sebagai penghukum itu ada kekurangannya. Sebagai teman ternyata dari situ ada kekurangannya. Lah harapannya apa? Harapannya dengan adanya pendidikan guru penggerak ini kita memposisikan diri sebagai manajer, mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab anak itu melakukan suatu pelanggaran. Anak itu tidak disiplin, apa? Dari video tadi kan disampaikan yang posisi manajer, oh ternyata anak terlambat ini gara-gara dia itu bangunnya kesiangan. Kenapa kok dia itu bangunnya kesiangan? Oh ternyata alarmnya itu tidak diset. Lah dari situ nanti kalau kita itu memposisikan sebagai manajer, anak itu berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau solusinya dari kita belum tentu efektif. Makanya harapannya anak melakukan suatu pelanggaran, anak sendiri itulah yang nantinya berusaha untuk mencari solusinya. Agar apa? Tumbuh kesadaran dalam dirinya, bukan karena keterpaksaan. Kenapa? Karena kalau keterpaksaan membuat orang itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, itu yang nantinya akan mungkin dikupas lebih mendalam tentang motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Karena kalau keterpaksaan, ayo, misalkan tadi, kamu kalau misalkan berbuat salah nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Berarti apa? Guru itu melakukan pembinaan pada anak gara-gara takut dimarahi kepala sekolah, bukan karena kewajiban dari dia. Nah, kalau ada motivasi intrinsik, maka guru akan melaksanakan, oh tugas saya adalah membina, membimbing, mendidik, bukannya mengajar. Maka tanpa adanya kontrol dari bapak kepala sekolah akan berjalan dengan sendirinya. Andai kata tadi permasalahan ternyata anak itu pulangnya lebih cepat. Nah padahal itu kan pintunya itu ditutup. Coba mulai dari diri kita. Andai kata semua bapak ibu guru itu berada di dalam kelas dan disiplin tepat waktu 15.30 baru mengeluarkan anak itu keluar kelas, meskipun pagar itu terbuka lebar, anak gak akan pulang. Iya kan? Nah, artinya apa? Nah itulah yang nantinya bagaimana kita itu menciptakan budaya positif yang baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Mulai dari diri kita. Manusia pasti punya kekurangan. Yang penting apa? Dalam diri kita berusaha. Dan anak itu adalah peniru paling ulung. Kalau gurunya tadi Pak Heri menyampaikan bahwasanya guru kencing berdiri, maka anak kencing berlari. Karena anak kebanyakan meniru diri kita. Terima kasih, itu penguatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Nah untuk lebih memahami, ini ada video, udah di skip ya. Langsung aja untuk berikutnya nilai-nilai. Ini mau untuk diputar ulang nggak? Ini sama videonya, cuma nanti Bapak Ibu menilai ini video ini dari kontrol yang mana. Silahkan di klik. Ini guru A. Ini kira-kira posisi kontrol yang apa? Nomor 1 apa? Penghukum. Ya, penghukum. Karena memberikan hukuman, anak tidak nyaman. Lanjut Bu, lanjut. Banyak yang pintar, sudah lanjut yang berikutnya. Ini guru B. Ini B
tipe kontrol yang keberapa, Pak Kusnul? Ada yang tahu tipe kontrol nomor berapa ini? Merasa bersalah, ya. Nomor 2. Nah, karena sudah pinter, lanjut Bu yang video berikutnya. Oh ya, urut ya, beda. Ya mohon maaf karena memang videonya belum sempat saya edit, saya potong-potong. Ini berarti nomor 3 gitu. Iya, jadi itu aja. Mungkin karena sudah paham semua, ditambah ada penguatan dari Pak Adi, di stop aja Bu. Untuk selanjutnya, untuk nilai-nilai kebajikan Bu Francisca. Untuk waktu saya persilakan, kasih aplaus untuk Bu Francisca. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ice breaking dulu ya. Begini, kalau Bu Bibi tadi tepuk-tepuk, saya juga tepuk-tepuk ya biar nggak ngantuk. Kalau saya bilang tepuk 1, nanti Bapak Ibu sambil tepuk sambil ngomong yes gitu ya. 1, yes gitu. Kemudian kalau saya bilang tepuk 2, nanti Bapak Ibu guru bisa bilang oke sambil tepuk oke gitu ya. Kalau saya bilang tepuk 3, nanti Bapak Ibu guru bilang semangat sambil tepuk semangat gitu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk 4, nanti Bapak Ibu 1 yes, oke, semangat. Kalau 4 konsentrasi, gitu ya. Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi. Jadi untuk membangun budaya yang positif di lingkungan sekolah kita, lingkungan sekolah kita tercinta SMKN 1 Diorejo ya. Itu kita memang perlu memahami beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Pipit di awal. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan dari definisi katanya kebajikan itu sudah mengarahkan kepada sifat-sifat yang positif. Jadi nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini sifatnya disepakati dan juga universal. Jadi lepas dari suku bangsa, agama, kemudian bahasa ataupun latar belakangnya. Nilai kebajikan ini adalah pondasi kita dalam berperilaku, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap kita. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu murid kita itu mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Nilai kebajikannya itu didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi diarahkan untuk ke profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Profil apa saja nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi yang pertama, murid itu diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Oke, selanjutnya Pak. Cepat saja. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Lili, ya tadi kan ada ABCD ya Bu ya. ABC. Jadi ada ABC. Nah, jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu Bapak Ibu Guru memang punya alasan ya. Semuanya punya alasan. Nah, next Pak, kebutuhan dasar. Ya, jadi
kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi kita menginginkan sesuatu dan kita melakukan usaha yang terbaik. Itu kebutuhan kita. Kemudian next Pak. Ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ya, kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi. Gitu loh. Jadi ada yang harus dipenuhi, makanya kita itu kadang melakukan sesuatu yang dirasa kurang benar atau melanggar gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini contohnya itu adalah ini ya secara fisiologis ya, fisik, makan, minum, kemudian kesehatan, itu termasuk kebutuhan dasarnya kita. Kemudian untuk yang kebutuhan biologis juga seperti reproduksi itu kan juga bagian dari ini kebutuhan bertahan hidup. Kalau untuk secara psikologinya itu adalah kebutuhan merasa aman. Itu masuk yang kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada kekuasaan atau power. Jadi di mana usaha itu setiap usaha yang dilakukan itu supaya kita itu bisa menjadi apa ya? Otonom gitu loh. Punya kekuasaan. Ingin kita itu dianggap. Kemudian ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita ingin bebas. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan, jadi ternyata itu juga satu kebutuhan ya. Kita butuh tertawa, kita butuh bermain. Itu adalah kebutuhan dasarnya kita. Yang terakhir ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kebutuhan yang seperti apa? Kita memberi dan kita mendapatkan rasa sayang. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya Pak. Oke, kita masuk ke motivasi. Jadi berdasarkan Gosen tadi ya, motivasi itu ada 3 perilaku yang mendasari motivasi kita. Jadi ada 3. Itu yang pertama itu adalah karena rasa ketidaknyamanan atau takut sama hukuman. Kemudian yang kedua itu adalah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi yang dari diri kita sendiri, yang tujuannya adalah untuk menghargai kita dan membebaskan kita itu mau menjadi seperti apa gitu loh. Nah, untuk yang motivasi yang pertama dan yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan, itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Ya, kalau teori motivasi ini biasanya itu loh Bapak Ibu, dianalogikan pecah telur, teori pecah telur. Jadi kalau telur itu kita pecahkan dari luar, itu tidak akan ada kehidupan. Tapi kalau telur itu dia pecahnya dari dalam, maka ada kehidupan di situ, akan jadi anak ayam. Seperti itu. Next Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Pipit. Monggo. Oke, terima kasih Pak Saska. Bapak Ibu masih semangat ya. Jadi saya meneruskan materi ini yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Tadi sudah sempat disampaikan sedikit ya, bahwasanya ini yang terpenting sebenarnya, khususnya Bapak Ibu wali kelas mungkin nanti bisa diterapkan di anak didiknya di semester genap nanti. Kalau semester genap kan sudah berjalan, jadi nanti bisa diterapkan nanti di semester genap tentang keyakinan kelas. Next, monggo Pak Heri. Iya,
Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi disampaikan oleh Bu Siska, jadi pada diri kita sendiri itu supaya kita bisa memunculkan budaya positif di sekolah kita, tentunya kita harus merubah diri kita dulu Bapak Ibu, karena kita itu adalah selaku guru yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ardi, kita itu guru digugulan ditiru Bapak Ibu. Jadi otomatis budaya positif sekolah itu bisa terlaksana. Tentunya kita sebagai guru, perilaku kita juga yang digugu dan ditiru itu juga harus kiranya kita harus bisa disiplin. Nah, untuk supaya disiplin tadi sudah disampaikan beberapa teori-teori, ada motivasi intrinsik. Kemudian yang disampaikan juga oleh Pak Heri tadi, posisi kontrol dari Bapak Ibu guru, maka akan muncul juga untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan? Jadi biar anak-anak tadi itu merasa tidak bersalah, ya seperti yang tadi disampaikan Pak Ardi, semoga kita semua bisa sebagai posisi kontrol manager Bapak Ibu, tidak hanya di BK saja. Next, Pak Heri. Oke, ini yang dimaksud dengan ini ada salah satu video, yaitu dari teman kita Bu Indira sudah membuat salah satu contoh keyakinan kelas, ya keyakinan kelas di kelas 12 APL atau 12 APL 12 APL 3. Ini adalah salah satu contoh, mungkin bisa dibuka Pak Heri. Contohnya membuat keyakinan kelas bisa dicontoh Bapak Ibu, wali kelas khususnya mungkin ya, boleh guru mapel juga boleh. Jadi di sini guru membagikan setiap siswa menulis nilai kebajikan yang diyakini, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siska, nilai kebajikan apa. Kemudian siswa menempel, kemudian salah satu siswa menempel di depan kelas. Kemudian guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan keyakinan yang dipilih Bapak Ibu. Ya, itu di kelas 12 APL dibagi satu deret, satu kelompok. Ya, membuat keyakinan kelas. Setiap kelompok menulis hasil diskusinya Bapak Ibu. Guru membacakan hasil keyakinan kelas yang disepakati. Nah, di situ muncul keyakinan kelas sesuai keyakinan kelasnya, sesuai tadi nilai kebajikan. Pak Heri bisa ditunjukkan ya, yang tadi disampaikan Bu Siska. Putar kembali oleh Pak. Oke, nah Bapak kepencet ini. Ya, guru menjelaskan tentang keyakinan kelas. Next Pak Heri. Oke, jadi terulang kembali videonya. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Pak Heri kurang konsentrasi. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Jadi contoh keyakinan kelas yang sudah ada yang dilakukan oleh Bu Indira. Jadi Bapak Ibu semua, kita itu membuat suatu kalimat yang biasanya kalau kita bilang jangan buang sampah misalkan ya, jangan membuat kata-kata yang sekiranya kalimat yang negatif, atau kamu tidak boleh seperti itu ya. Nah ini dibentuk menjadi kalimat yang positif, yang sekiranya anak-anak itu merasa tidak bersalah. Jadi di sini muncullah sebuah keyakinan kelas, contoh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh misal, ketika kita di jam pertama mengajarkan seharusnya bel berbunyi masuk, ya kan? Kita kalau masuk itu kan sebenarnya seharusnya 7 kurang 10 ya Bapak Ibu. Seharusnya kita sudah masuk kelas, Pak Ali itu sudah mengkomando di depan situ. Kita seharusnya Bapak Ibu guru juga harus berada di dalam kelas. Tapi mohon maaf, ngapunten semua, saya pun kadang juga seperti itu. Ternyata banyak yang kita jumpai kelas-kelas itu jam pertama, banyak ketika kita membaca doa itu banyak yang masih Bapak Ibu guru masih belum masuk ke kelas. Nah, di situ otomatis kita sudah membuat keyakinan kelas yang pertama Bapak Ibu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal kalau semisal kita kalimat negatifnya
Jok rame ae, wayahe ndonga, ayo masuk. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas kayak beriman dan bertakwa, otomatis kita sudah membentuk karakter positif ke anak. Kalimat yang positif. Oh, kita sudah buat keyakinan, kita harus beriman dan bertakwa. Kalau waktunya doa, kita harus sudah masuk kelas. Seperti itu. Kemudian hormat dan santun. Ya, keyakinan kelas hormat dan santun. Misal contoh, terjadi kalau misalnya kalimat negatifnya, jangan suka membuli temannya, jangan suka mengganggu temannya atau mencemooh temannya. Tapi kita ubah kalimat itu menjadi sesuatu keyakinan kelas hormat dan santun. Jadi di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan keyakinan kelas yang kita perlu bentuk di kelas masing-masing, boleh guru wali kelas, boleh guru mapel, kita buat kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif pada anak. Kemudian ada kejujuran. Ya, kejujuran otomatis dilarang mencuri. Kalimat itu tolong dilarang mencontek. Ya, dilarang mencontek. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas positif kejujuran otomatis itu sudah masuk kata-kata yang tadi. Jadi kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif dengan muncullah keyakinan kelas dengan kata kejujuran. Kemudian ada mandiri, kreatif, tanggung jawab, peduli, dan gotong royong. Jadi itu adalah salah satu keyakinan kelas yang bisa dimunculkan di kelas-kelas agar kata-kata negatif itu bisa berubah menjadi sebuah kalimat positif yang dimunculkan dari anak-anak itu sendiri. Next Pak Heri. Oke, nah dari keyakinan kelas, ya dari keyakinan kelas Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga tentang 5 posisi kontrol guru, ya, supaya kita bisa menuju ke posisi kontrol yang manajer. Halo Bapak Ibu, masih bisa ke saya ya? Bisa kita menuju ke posisi kontrol manager. Di sini kita ada suatu bahasan lagi yang saya terima oleh teman-teman CGP juga di sini, yaitu tentang restitusi Bapak Ibu. Next Pak Heri. Oke, apa itu ya sebenarnya restitusi? Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi yang disampaikan Bu Luli, kita tidak boleh mendoktrin anak itu kalau salah, wes salah kamu. Kita tidak boleh, kita harus mendengarkan alasan mereka. Ya, ini adalah konsep restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu semua, di posisi kontrol yang kita inginkan tadi kan manajer. Ya, otomatis ketika kita menghadapi siswa, ketika dia melakukan kesalahan, kita gunakanlah konsep restitusi ini. Jadi anak itu biar mencari kesalahannya sendiri, bisa mencari bagaimana dia menyelesaikan masalah sendiri tanpa kita hanya sebagai pengiring saja. Next Pak Heri. Oke, nah di sini dari restitusi muncullah tentang segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Bagaimana caranya? Next Pak Heri. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjumpai sebuah kasus, contoh seperti yang sering kita jumpai barusan kemarin ya, di anak-anak kelas 11 TI 1, dulu juga anak saya itu 9 anak itu ternyata melakukan pelanggaran keluar tanpa izin ya. Jadi proses segitiga restitusi ini mungkin sudah sering diterapkan BK atau di kesiswaan mungkin sudah, tapi kita tanpa sadar melakukannya. Jadi next Pak Heri. Nah, di sini tahap segitiga restitusinya yaitu yang pertama Bapak Ibu, yaitu
menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 proses ya Bapak Ibu. Maka kenapa kok dikatakan segitiga? Karena ada 3 proses di sini. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next Pak Heri. Oke, Bapak Ibu semuanya, menstabilkan identitas itu apa sih sebenarnya yang dimaksud di sini? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Jadi sekali lagi kita sama-sama sharing Bapak Ibu. Mungkin ketika kita melakukan ada anak yang salah kita langsung balik. Kamu kok keluar aja ngapain? Masuk. Nah, kita sebenarnya jangan seperti itu ya, harus kita sampaikan. Kamu misalkan contoh ada kasus anak, contoh ya misalkan ada kasus anak ketika pembelajaran kita dia tidak masuk di dalam kelas tapi dia ada di kantin. Yang perlu kita sampaikan seperti yang tadi konstitusi, kita ambil sesuatu yang positif, tanyakan, kamu berbeda merasa tidak ada manusia yang sempurna nak? Atau wajar kalau kamu marah, misalkan dia juga wajar kalau kamu marah, tetapi nah seperti itu. Next Pak Heri. Validasi tindakan yang salah. Nah di sini memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah karena semua tindakan memiliki maksud serta tujuan tertentu. Jadi di sini validasi ini misalkan contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita perlu tanya dulu, kenapa kok kamu punya alasan, kenapa kok kamu terlambat? Misalkan seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu meninggalkan jam ibu di pembelajaran. Atau bisa seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau misalkan kamu dipukul temanmu, tapi kamu masih bisa seperti ini. Jadi di sini adalah validasi tindakan yang sabar. Biar merasa tidak terpojok anak tersebut, kita ubah anak itu bisa memvalidasi supaya dia memberikan alasan mengapa dia melakukan. Next, yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semua, menanyakan keyakinan di sini yang dimaksud adalah untuk menggali motivasi internal anak yang dihubungkan dengan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan diinginkan. Bapak Ibu, setelah anak itu sudah merasa bersalah, kita mancing anak tersebut. Keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar kira-kira? Contoh misalkan dia tidak mengikuti pembelajaran. Oh iya Bu, mohon maaf, keyakinan kelas yang saya langgar adalah tidak menghargai, tidak menghormati bapak ibu guru yang di dalam atau tidak hormat. Atau misalkan tadi keyakinan kelas apa? Contoh misalkan jujur, ya dia bohong ya jujur. Kemudian apa nilai kebajikan yang kita kerja di kelas? Makanya sebelum kita proses segitiga restitusi ini, nanti monggo bapak ibu kita bersama-sama membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas dengan semua. Next slide, mungkin yang terakhir materi dari kami. Ya, bapak ibu, di sini ada sedikit refleksi. Silakan bapak ibu bisa menuliskan refleksi pada tautan berikut ini. Ya bisa monggo, bisa dicoba refleksi dari semua. Mungkin bisa ditanya. Ya saya tunggu. Kirim guys. Kita coba lagi biar lebih mudah.
Bisa dibuka ibu bapak ibu. Perlu diberi nama? Nggak usah, nggak usah. Yang penting hanya refleksi saja bapak ibu. Monggo. Oke, Bapak Ibu sambil mengisi refleksi, mungkin ini ada sedikit contoh video dari Pak Heri ya. Mungkin biar masih connect Pak Heri, muter-muter. Oke, sambil mengisi boleh menyaksikan contoh kasus dari ini tugas dari Bapak Heri ya, penerapan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh ya. Kasus 1, siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ini sering ya Bapak Ibu ya, dengan domba ini ya. Ini adalah salah satu contoh siswa yang dilakukan dialog segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, ini video dari Pak Heri. Ada salah satu siswa kasusnya sering terlambat, dipanggil oleh guru ya. Agak segitiga restitusi ini. Penanganan kasus anak temenan sing telatan temenan ngono lho. volumenya kurang keras ya. Oh, sudah. Kalau ada seseorang yang bisa memaafkan saya, ya tidak masalah. Yang terpenting itu bisa membantu kamu agar tidak datang terlambat lagi. Jadi kita sudah bisa mencari solusi ya, untuk masalah kamu yang sering datang terlambat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiranmu. Semoga hari ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Itu ya. Ya, saya masuk. Ini kasus kedua Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Mas Florentino. Saya akhir-akhir ini mendapati kalau Mas Florentino sering absen ya, tanpa keterangan. Bisa menjelaskan mungkin dengan pendapat Mas Florentino sendiri, apa alasannya sering absen? ya sebenarnya itu karena sudah dari sekolah juga. Jadi Bapak Ibu semua, di sini kita sebagai guru harus tetap tenang ya kalau anak-anak kita melakukan pelanggaran. Saya ucapkan terima kasih untuk kamu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama.
Kalau mereka lebih berhubungan, Oke Bapak Ibu, mungkin itu contoh segitiga restitusi ya dari kasus 1 dan kasus kedua. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Pak Arti selaku moderator. Kepada Pak Arti, monggo. Dari kami pemateri cukup sekian, nanti kita diskusi kembali ya Bapak Ibu sebelum penutup. Monggo Pak Arti. Beri plus untuk rekan kita bertiga Bapak Ibu. Ya demikian tadi diseminasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan kita CGP Angkatan 9, mulai dari bagaimana menerapkan budaya positif, kemudian terkait dengan posisi kontrol, sampai dengan yang terakhir yaitu tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan pada kesempatan siang hari ini agar nantinya diskusi kita itu nanti membuahkan hasil yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Kami persilakan. Monggo yang mau menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya kesimpulan apa yang ini kita sudah mengarah ya, sudah diarahkan, kita sepakat bahwa kita semua itu diarahkan pada posisi manajer ya. Yang perlu tindak lanjut itu yang penting. Sekarang ini jika memang kita sepakat kalau bisa kita semuanya pada posisi manajer, maka sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan agar kita semua itu bisa menjadi posisi manajer. Ya, kenapa? Karena agar nanti tidak hanya sekedar teori. Contoh nanti yang dilaksanakan Bu Indira itu kalau berbentuk apa itu ya tadi itu keyakinan kelas itu, kalau andai kata tulisan itu hilang, saya yakin ingatan kita juga hilang. Ini bisa dilaksanakan kalau di SMA. Kenapa? Karena tidak moving. Anak itu pada saat nulis jujur, pada saat dia tidak jujur melihat tulisannya sendiri pasti ingat. Tapi kalau tulisan itu tidak ada, maka sulit untuk konsistensinya. Maka ini dicarikan solusi. Bapak Ibu, tata tertib yang sudah dibuat, insya Allah BK ikut buat ya. Bahasanya insya Allah itu positif atau negatif ya? Larangan kan ya? Negatif. Nah, pada saat kita jadi manajer, pada saat kita bilang budaya kerja, kita carikan solusi bagaimana dengan tata tertib itu. Kan ini bertentangan kan ya? Nah, tolong carikan solusi. Yang penting itu, jangan teori nanti. Apa, bagaimana tindak lanjutnya itu. Terus andai kata kita laksanakan menjadi manajer. Kemudian yang perlu kita perhatikan, siapa saja yang melaksanakan nanti, bagaimana pelaksanaan, waktunya bagaimana. Seperti kemarin di hari apa itu? Selasa. Berapa itu yang terlambat? 137. Coba itu bagaimana kita melaksanakan manajer? Ada berapa orang yang bisa? Itu perlu kita bahas. Jadi kita tidak hanya tadi, tapi setelah ini full up-nya bagaimana? Bisakah itu pelaksanaan manajer kita laksanakan? Kemudian yang berikutnya adalah gini, pelanggaran atau kesalahan yang apa yang bisa dilaksanakan manajer? Contoh, kemarin kita barusan menyelesaikan masalah pencurian ya. Apakah bisa kita itu, kenapa berhubungan dengan pihak luar? Mungkin kalau di dalam, insya Allah sebagai manajer masih mungkin bisa ya. Apalagi nanti misalkan berhubungan dengan pihak berwajib misalkan. Apakah nanti pihak manajer itu masih bisa dilaksanakan? Ini maka harus ditentukan batasannya agar kita tidak salah dalam melaksanakan
apa ya, atau aturan atau melaksanakan tindakan. Ini perlu diperhatikan. Jadi hari ini agar tidak terlalu lama, maka yang sudah disampaikan tadi, budaya positif dan seterusnya, nanti dicarikan solusi bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara mengatasi dengan pelanggaran yang sebuahnya itu. Kemudian yang sudah ada tata tertib itu nanti bagaimana agar tidak sebagai teori saja. Itu yang perlu dirumuskan, ya. Saya yakin, saya kemarin ikut berapa tahun yang lalu dengan Bu Lili, pada saat banyak bully baik oleh dilakukan guru terhadap siswa maupun siswa terhadap guru, yang terakhir siswa terhadap guru di Ringin Anom. Kemudian seluruh sekolah di Kabupaten Gresik perwakilan itu diundang ke Singgasana. Memang di situ diskusi, endingnya contoh Nabi Muhammad yang dipakai. Berbagai macam pendapat. Bagaimana kalau anak itu, kan tipe anak itu bermacam-macam ya. Ada anak melakukan pelanggaran, kadang-kadang dilihat saja itu sudah paham, oh iya saya salah. Ada yang didiamkan, contoh saya kemarin waktu ngomong di sana, anak wame diam aja. Ada yang paham cepat paham, tapi ada yang ngomong terus sampai berapa menit ya Ustaz ya. Tipenya anak macam-macam. Ada yang dinasehati mental berkali-kali, bahkan sampai ada perlu dihukum secara fisik. Tipe anak macam-macam semacam itu. Maka inilah menjadi masukan bagi kita bagaimana cara mengatasi yang semacam ini. Yang para lagi begini, kita baru memetakan anak kelas 10, nanti datang lagi 400 sekian anak yang kelas 10 baru. Ini kan juga butuh waktu juga. Ini juga diperhatikan. Maka nanti setelah ini panjenengan merumuskan agar ini tidak hanya sekedar teori. Saya sepakat kita semua harus sebagai manajer. Makanya materi ini penting untuk kita semua. Sebenarnya di kesiswaan yang memang sebagai tertuduh paling tertuduh ya. Ini seharusnya mendengarkan ini, dan ini kesiswaan nanti sebagai sumber. Kenapa? Karena di lapangan itu tim kesiswaan tidak mudah. Saya pernah jadi sujan. Kalau ada guru yang cuek, selamat. Tapi ada guru yang perhatian, apalagi tim kesiswaan, itu paling bahaya. Kenapa? Karena kita itu punya batas kesabaran, batas emosional dan seterusnya. Lihat anak kadang ya dituturian, kadang ya kita itu lepas kontrol. Nah inilah, maka nanti setelah ini guru penggerak BK, karena saya lihat BK ikut merumuskan tata tertib. Tata tertib itu bahasanya negatif. Loh kok sudah bisa gini ya? Ini hubungannya dengan budaya positif. Memang kita harus berkolaborasi ya. Kenapa ada tata tertib? Karena memang anak kita 1.200 yang ini belum paham tentang tata tertib, datang baru anak lagi 400 sekian. Coba kalau kita manajer semua, apakah ini bisa ngatasi? Belum lagi kasusnya itu yang bisa diatasi sebagai manajer itu setingkat apa sih? Setingkat apa? Itu nanti juga. Kenapa? Karena endingnya nanti kalau putusan itu sampai berat, endingnya nanti di tempat saya, dan nanti putusan terakhir itu di saya. Ini kalau tidak kita rumuskan, saya yang paling tertuduh, saya yang nanti kena paling bermasalah. Maka sebenarnya sudah paham semua ini, tidak usah didiskusikan. Maka manajer itu yang terbaik, cuma ini harus dirumuskan. Termasuk budaya positif yang ditulis Bu Indira, tulis Pak Eri. Tadi teman-teman itu kan video, teori. Di lapangan itu bagaimana? Tidak semudah itu. Maka dari itu untuk kita sebagai manajer, mari kita rumuskan bareng-bareng agar kita semuanya tidak hanya tim kesiswaan. Hanya tim kesiswaan saya yakin tidak akan mampu sabarannya. Uang yang diatasi terlambat itu sampai 100 itu terus gimana? Mau ngandali manajer satu itu sebulan gak mari. Nah ini makanya nanti bisa bareng-bareng.
bersama-sama kita sebagai tim manajer semuanya. Terus bagaimana dengan tata tertib yang sudah dibagikan? Anak itu sudah membaca tata tertib, dilarang ini, kalau melakukan ini nanti poinnya sekian, 100 keluarkan. Nah ini juga nanti perlu dipikirkan. Terima kasih Pak, agar nanti karena sudah hampir jam 12, rapat ini kayak DPR. Ada yang memang tadi ngomong tuh beneran mau saya foto terlalu jauh kan gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Yono atas ya pertanyaannya juga masukan. Satu dulu nih. Karena sangat banyak ini nanti bisa dikembangkan. Jadi harapannya tadi kan bagaimana sih materi yang sudah disampaikan ini tadi tidak hanya bersifat teori, tetapi nanti bisa dipraktekkan, diaplikasikan di sekolah ini. Untuk itu mungkin rekan-rekan dari CGP Angkatan 9 dulu untuk menanggapi. Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih bertanya. Ya, bertanya. Ya, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sembilan Satu Rejo, Bapak Dr. Yono, dan juga rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Ini saya sangat memberikan apresiasi yang sangat baik sekali materi ini. Yang menjadi ini mungkin unek-unek saya, ya kan, yang kebetulan tadi sudah disebutkan Pak Yono, yang sering memang terlalu perhatian dengan anak-anak itu saya, ya kan. Kemarin waktu pas ada Maxtron yang telat, anak-anaknya yang menghukum juga saya. Kemarin pas hari Selasa, kenapa sampai rektornya pecah itu kan saya sama Pak Rois di depan. Pak, siap 6.50 siap. Akhirnya gerbang saya gembok itu akhirnya yang biasanya itu hanya maksimal, seingat saya itu hanya 40-an. Tapi kemarin pas 6.50 saya gembok dengan Pak Rois itu 137. Itu juga ada yang dari belakang, saya tahu itu lewat belakang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini, ini kasustik. Kemarin saya juga sangat kecewa gitu. Pas ada jam pelajaran praktek itu kan memang karena alatnya kan sebagian, akhirnya bertahap, anaknya itu tidak 100% masuk di bengkel. Ketika ada teman itu menyampaikan anak itu di kantin merokok, malah yang menyampaikan itu kok disalahkan gitu. Nah seperti itu, kejadiannya seperti itu, malah teman saya. Jadi akhirnya saya itu nggak enak gitu loh. Ada informasi saya nyampaikan kepada teman-teman kesiswaan, yang ngasih informasi itu malah merasa bersalah. Walah aku ini kok ngono menit tak janoi kan seperti itu. Nah ini jangan sampai teman-teman ini hilang perhatiannya kepada siswa gara-gara memberikan informasi baik malah disalah-salahkan gitu. Itu saja Pak Ardi. Nah ini mumpung membentuk budaya positif itu, jadi semuanya menjadi polisi sekolah gitu loh. Jangan ketika yang lain itu kena terus malah kok jadi pahlawan seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yono. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menanggapi saja ya di sini atau sedikit menjawab. Tadi pertanyaan Bapak Yono dulu ya, di sini mau saya baca bahwa kita semua diarahkan ke posisi manajer. Bagaimana caranya agar kita semua ada pada posisi manajer? Bapak Ibu, itu kan harapan kita semua ya, posisi manajer. Tapi pada kenyataannya kita di lapangan, saya sendiri juga pernah pengalaman di kesiswaan, apalagi kita yang kita hadapi itu adalah siswa SMK ya, siswa SMK yang notabene karakter anaknya itu beraneka macam ragam Bapak Ibu. Jadi di sini secara teori memang kita diharapkan bisa posisi manajer, tetapi pada kenyataan sebenarnya di awal kita mau misalkan ada suatu masalah yang kita temui, kalau kita kan menghafal ya karakter anak-anak. Semisal kita sudah melakukan posisi manajer itu tidak bisa.
Langkah kita yang pertama ya, kita gunakan posisi manajer. Yang paling utama kita gunakan posisi manajer dulu Bapak Ibu. Itu yang paling betul. Itu yang pertama. Kita gunakan teori tadi yaitu segitiga restitusi. Kita sudah gunakan. Tetapi namanya anak, namanya siswa, anak didik kita itu beraneka macam karakter. Itu kita gagal melakukan itu. Mungkin kita bisa ubah posisi kontrol kita dengan posisi kontrol yang lain. Misal contoh sebelum ke penghukum kita bisa ke pemantau dulu. Ya, ke pemantau dulu. Kita ingatkan tentang aturan-aturan sekolah, tentang keyakinan kelas yang kita gunakan. Kemudian kalau misalkan tidak bisa, kita mungkin bisa, kalau teman kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu kalau kita menghadapi posisi kontrol ke siswa SMK dengan posisi teman ya. Sering kita menghadapi juga seperti itu. Kita langsung mengarah ke otomatis. Apalagi seperti yang ditanyakan Pak Yono tadi berkaitan dengan pihak luar, otomatis yang kita keluarkan posisi kontrol yang kita pakai otomatis adalah posisi kontrol penghukum. Ya, seperti itu. Karena kita adalah sebuah lembaga sekolah, ya otomatis memang kita terbentur dengan beberapa aturan yang ada di teori, tapi kadang kita di prakteknya kita menghadapi secara langsung, otomatis kadang tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Maka kita harus mengubah. Kita ubah poin kita, posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Tapi posisi kontrol penghukum yang kita gunakan, kita lihat dengan karakter anak-anak kita yang kita hadapi. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Siono. Ayo Bapak Ibu semua, ya mungkin kita bisa bersama-sama kita menciptakan budaya positif sekolah kita dengan satu saja Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin saya sendiri juga berat, apalagi saya juga seorang ibu ya, di rumah juga punya 3 orang anak yang kadang kebutuhan pribadi kita kalau kita benturkan dengan kondisi sekolah yang tadi yang disampaikan Pak Kasim, mungkin saya juga bisa menjawab Pak Kasim, jawabannya pertanyaan Pak Kasim, bahwasanya kenapa kok sampai terlambat siswa itu 100 lebih? Ngapunten, kita kembali aja ke diri kita sendiri dulu. Saya juga, mungkin kita kembali saja ke diri saya juga. Dengan begitu banyaknya siswa terlambat, bagaimana dengan kita sendiri? Kita coba kita lihat. Jadi anak-anak itu melakukan seperti itu juga menghafal kita Bapak Ibu. Walah Ibu A paling kok jam pertama nggak mungkin masuk, paling kok masuk paling mau ngisi sarapan. Walah kok paling Ibu A kok paling sik mangkono nggak mungkin masuk. Jadi dia otomatis itu adalah sebuah budaya anak-anak menghafal karakter kita juga sehingga jreng dia akhirnya terbiasa terlambat. Dan mungkin juga nanti perlu juga monggo nanti di kesiswaan Pak Kasim atau kita juga di kurikulum kita galakkan kembali Bapak Ibu, karena kita dulu yang di awal seingat saya pada masih kurikulumnya Pak Par itu sebenarnya kita tuh masuk kelas Bapak Ibu, mungkin saya juga kok introspeksi juga ke diri saya sendiri, sebenarnya kita tuh masuk kelas itu jam 06.50 Bapak Ibu. Kemarin sempat diserempet sama Pak Rois, Bapak Ibu jam pembelajaran 06.50. Kalau kita tuh peka dengan kalimat ringkasnya Pak Rois, kita harusnya tuh paham sebenarnya beliau mengingatkan kita. Tapi dengan begitu banyak macam karakter kita semua, saya sendiri juga seperti itu, dengan kebutuhan yang di luar kadang kita nggak bisa tepat waktu, otomatis ayolah kita bareng-bareng. Kalau kita pengen budaya positif ke anak itu bisa lebih disiplin, kita sendiri juga harus berperan disiplin juga. Kemudian kita juga perlu penyampaian mungkin di kesiswaan sebelum, kan anak-anak sudah tradisi masuknya jam 07. Mereka beranggapan nanti mulai jam 07:10. Saya tahu Pak Ali kalau sudah di depan itu sebenarnya berdoa itu jam 07. Masih ditoleransi sama Pak Ali, saya lihat. Pak Ali itu kalau dengan sabarnya beliaunya. Kalau semisal saya, mohon maaf ngapunten, kalau saya dulu yang berdiri di sana, paling saya sudah teriak-teriak Bapak Ibu. Mungkin yang pernah menjumpai saya di kesiswaan dulu, saya sudah teriak-teriak. Tapi Pak Ali masih sabar, nemenin anak suruh duduk. Saya masih suka gaya beliaunya. Ini sudah dicanangkan teori yang digunakan Pak Ali, sudah melakukan Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, ngapunten, kadang saya juga nggak bisa. Kita beri kelas untuk Pak Ali. Ya, luar biasa beliau. Pak Ali itu setiap pagi Bapak Ibu, setiap pagi Pak Ali di situ, Pak Kasim di depan sama Pak Riz, luar biasa. Monggo, kalau seperti ini, kalau Bapak Ibu semuanya bisa
melakukan seperti ini. Luar biasa sekolah kita. Iya, beri suka untuk Pak Kasim. Iya. Iya, oke. Bapak Ibu, saya ngaku sangat mungkin itu beberapa. Jadi nanti kita kesepakatan saja Bapak Ibu. Mungkin kita perlu gebrakan di sini dari kami CGP, dari Pak Ardi yang sudah, Bu Lulu juga sudah, dan Bu Indira dari BK mungkin juga nanti kita rumuskan biar nanti ketika semester genap ada perubahan yang signifikan dari kita Bapak Ibu guru dan bisa diikuti oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu di sini juga sudah saya jawab semua mungkin di pertanyaan Pak Yono. Jadi sekali lagi untuk kita, untuk anak-anak dan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti kalau kita sudah membiasakan jam 07.50 saya sendiri saja kadang juga terlambat Bapak Ibu ngapunten. Kalau seperti itu berarti kita harus berangkat lebih pagi, kita kondisikan keluarga, anak kita juga bisa lebih pagi, semuanya akan bisa berjalan lancar. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu hanya ada pendapat saya, mungkin ada unek-unek monggo mungkin bisa disampaikan di lain waktu, kita diskusikan kembali, kita rumuskan kembali, monggo kita nanti duduk bareng supaya budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama disiplin positif ini bisa terlaksana, tidak hanya teori saja. Mungkin itu Pak Ardi, terima kasih. Sisa Pak Heri mungkin ada tambahan? Sambung. Iya, saya sedikit menambahkan untuk yang Pak Kasim ya tadi, yang ada siswa ditegur tapi malah seperti yang menegur itu salah gitu ya. Nah, kalau saran saya Pak, itu tetap harus dilakukan Pak. Jadi jangan menyerah karena kita disalahkan gitu Pak, karena itu sudah benar gitu loh. Jadi ya jangan cuma gara-gara dulu kok disalahkan gitu, terus kita jadi seperti nggak mau, tidak peduli, seolah-olah tidak peduli lagi. Itu ya jangan, itu contoh yang jelek ya Pak ya. Jadi kalau bisa ya tetap dilakukan karena itu sudah bagus dan ditindaklanjuti. Begitu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, sudah Pak Heri, ada tambahan? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Lili, monggo Bu Lili. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya sambil berdiri. Jadi sudah capek duduk dari tadi pagi. Bapak Ibu, karena ini tadi dilontarkan pertanyaan yang itu menjadi substansi pertemuan hari ini, gitu ya, yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Daripada nanti kita mentah lagi keluar dari sini, tidak ada arah yang jelas, tidak ada persepsi yang sama. Paling tidak yang dikatakan Bu Pipit dirumuskan itu nanti setelah ini. Tapi mindset kita, persepsi kita sama, mau arahnya kemana nanti? Jadi kalau dilihat dari budaya positif, tata tertib itu kan jelas yang berbeda. Kalau logika saya seperti ini, analoginya mohon maaf. Budaya positif itu adalah budaya yang kita terapkan keseharian di sekolah. Bagaimana kita ngajar siswa, bagaimana kita tadi kalau di konseling mengkonseling siswa, membudayakan positif. Tapi dengan mengatur 1.200 anak, Bapak Ibu guru, ini perlu norma, perlu tata tertib supaya semuanya berjalan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Kalau ini nanti kita samakan antara norma tata tertib dengan budaya positif, jelas tabrakan. Jadi seperti kesiswaan itu beradanya di norma, di penegakan tata tertib. Ini nggak bisa disamakan dengan budaya positif. Menurut saya seperti itu. Kalau tata tertib bunyinya larangan semua. Loh, kalau nggak dilarang, nggak diberikan arahan, bagaimana 1.200 siswa kita atur? Jadi ini harusnya kita ambil peran masing-masing. Budaya positif ini dari diri kita masing-masing ketika melayani siswa, memberikan pengajaran, pembelajaran, konseling kan sering. Tapi tata tertib harus ada. Tata tertib ini tugasnya di kesiswaan dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, koordinatornya kesiswaan. Tapi pelaksananya kita semua Bapak Ibu. Perhatian kita semua. Kalau yang jalan hanya kesiswaan BK, remuk Bapak Ibu guru. Gitu ya. Jadi
Saya rasa dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan tapi berbeda. Jadi tata tertib ada, budaya positif kita kembangkan. Itu menurut saya. Masalah rumusannya bagaimana budaya positif yang nanti diterapkan di sekolah monggo selain dirumuskan, tapi tidak mengganggu tata tertib yang sudah ada. Seperti itu. Apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan luar atau lingkungan sekitar kita, ini kan akhir-akhir ini luar biasa banyaknya. Ini kalau nggak ada tata tertib, kita hanya budaya positif saja, mau jadi apa nanti? Jadi untuk budaya positif itu di diri kita. Dan kalau kami yang ada di BK, makanya BK sama kesiswaan itu adalah dua tim yang saling bersinergi, memiliki tugas dan peran masing-masing. Kesiswaan itu adalah tadi dikatakan sebagai penegak kedisiplinan koordinator ya. Sedangkan BK itu adalah bagaimana nanti merubah, membantu, memfasilitasi perubahan perilaku dari anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu menurut saya. Jadi supaya kita tidak mental lagi, mau nggak tata tertib tetap ada, budaya positif kita kembangkan. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Lili, bebas ya Bu Lili. Oke. Bapak Ibu, saya sepakat sekali yang disampaikan dengan Bu Lili. Jadi di sini kita punya peran masing-masing karena kita tetap harus punya buku ketertiban itu tetap ada. Saya setuju itu. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu adalah sekolah SMK. Itu kan teori, ya teori budaya. Teori, makanya tadi saya sampaikan posisi kontrol kita sebagai guru itu tidak kita diharapkan sebagai manajer. Ya nggak manajer terus, kita lihat karakter anak kita hadapi. Ya, sama dengan halnya buku ketertiban ini. Bukan berarti apa yang kami sampaikan tadi budaya positif itu berbeda dengan yang dimunculkan dengan buku tertiban Bapak Ibu. Mohon maaf, kita ulas kembali, kita garis tengahi kembali bahwasannya budaya positif yang kita maksudkan di sini itu adalah budaya positif sekolah kita, untuk anak didik kita, untuk di dalam kelas kita. Tapi untuk aturan dan tata tertib itu tetap harus ada. Dan itu peran yang berbeda. Nah, kita sebagai guru supaya budaya positif itu muncul pada diri kita, yang pertama kita munculkan adalah disiplin positif kita dulu. Karena kita membutuhkan disiplin positif itu otomatis di peran yang berbeda muncullah buku ketertiban itu. Tanpa ada aturan, tanpa ada undang-undang, tanpa ada apa-apa, budaya positif dan disiplin positif itu juga tidak akan bisa. Jadi itu adalah peran yang berbeda Bapak. Jadi kita garis tengah di sini Bapak Ibu, ngapunten ya. Jadi sekali lagi yang kami maksud di sini budaya positif itu jangan dibenturkan dengan peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Yang dimaksudkan kami di sini ada cara penanganan kita menghadapi dan membentuk karakter anak didik kita supaya bisa menuju sesuatu budaya positif. Mungkin itu dari tambahan saya. Terima kasih. Monggo Pak Ardi mungkin bisa menambahkan. Sudah terjawab ya Bapak Ibu. Sambung. Jadi pada intinya jangan membenturkan antara buku tatib dengan budaya positif. Kata kuncinya, buku tatib itu sebagai rambu-rambunya. Kalau jangan hanya membuat rambu-rambu saja tanpa melaksanakan budaya positif, akan banyak pelanggaran. Makanya budaya positif dan rambu-rambu atau tata tertib ini bersinergi. Supaya anak tidak banyak melanggar, maka budaya positif harus dilakukan. Kalau jangan fokus pada penegakan tatib saja, akan banyak pelanggaran. Makanya harus sama-sama jalan. Budaya positif dijalankan, tatib laksanakan sebagai kontrol itu di situ, rambu-rambu. Seperti itu. Kata terakhir mungkin karena lihat para peserta sudah lapor Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada guna dan manfaatnya. Oleh karena itu marilah kita tutup dengan doa. Pak Limamon. Katanya senang yang muda-muda Pak Fala kalau gitu. Katanya suka yang muda-muda, kasih kesempatan yang muda Pak Fala. Kepercayaannya saya disuruh untuk berdoa. Sambil berdoa, mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita diskusikan hari ini, dan apa yang menjadi kajian-kajian kita ke depannya, insya Allah diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hari ini ya, bisa Pak Rasulullah SAW. Terus
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tarbiyatina biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tubayyana biha surya min jami'il khairati fil hayati wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana fid dinina, Allahumma yassir lana fil jalanina, Allahumma yassir lana ziyaratan makam nabiyina wa rabbina wa bismillahir rasulillah. Allahumma jal'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli sadaqah wa ahli tilawati Qur'an. Rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa arhamna kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.